Kita kelompok 1 Filsafat Ilmu kelas 25B ingin observasi tentang Museum Sejarah Jakarta atau Museum Fathahillah. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Nama saya Sarah Tati. Nama saya Devina Rahimatunisa. Saya Widya. Saya Fahri Firmansyah. Dan teman kita Rizky Lut yang berhalangan hadir karena sakit. Oke, selamat menyaksikan. Untuk kalian yang ingin menaiki transportasi umum seperti kereta, kalian bisa turun di stasiun Jakarta Kota. Nah, setelah turun dari kereta, kalian jalan lurus saja sampai di sini kalian ke kanan. Setelah kalian ke kanan nanti, kalian akan keluar di Jalan Lada Dalam, Museum Sejarah Jakarta, Museum Wayang. Jika kalian sudah keluar dari stasiun Jakarta Kota, kalian nyebrang dikit sampai menemukan tulisan Jakarta. Lalu kalian jalan untuk menuju ke Museum Sejarah Jakarta. Nah, dari sini kalian ke kiri untuk ke Museum Sejarah Jakartanya. Untuk kalian yang menaiki transportasi umum seperti Transjakarta, kalian bisa turun di halte kota. Halte kota melayani layanan bus BRT koridor 1, 3H, dan 12. Sedangkan layanan bus non BRT melayani koridor 1A, 12A, dan 12B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fahri Firmansyah dari kelompok 1 Filsafat Ilmu ingin membahas tentang ontologi Museum Fathahillah. Nah, secara ontologis atau hakikat keberadaan Museum Sejarah Fathahillah, yaitu museum ini memiliki hakikat ganda. Hakikat pertama adalah bagaimana sebagai artefak historis itu sendiri, yaitu bangunan Staduis atau balai kota Batavia yang dibangun pada tahun 1710. Keberadaan fisik dan arsitektural bangunan itu adalah sebagai repositori atau representasi koleksi dan narasi sejarah Jakarta yang dahulunya Sunda Kelapa hingga Batavia, yang mencakup bersejarah masa kerajaan, masa kolonial Belanda hingga kemerdekaan. Dengan kata lain, hakikat utamanya menurut Yuyun Sura Sumantri yang mendefinisikan ontologi sebagai pengkajian mengenai teori tentang adalah sebagai objek nyata gedung yang berfungsi sebagai realitas dan simbolik atau penyimpanan memori kolektif. Epistemologi dari museum ini yaitu membahas bagaimana pengetahuan itu diperoleh, kebenaran akan pengetahuan itu atau bukti-bukti sejarah yang terdapat di museum ini, kebenarannya apakah kebetulan sesuai atau tidak yang ditampilkan di ruang pameran. Epistemologi dalam museum ini dapat disusun melalui observasi dan kurasi artefak, terus melalui rekonstruksi narasi yang akan dibahas di dalam video ini.
Selanjutnya ada aksiologi. Aksiologi berasal dari kata ansios yang artinya nilai dan logos yang artinya ilmu. Nah, aksiologi museum sejarah ini tuh merujuk pada nilai dan penggunaan ilmu sejarah yang dipamerkan. Nah, kalau misal di museum sejarah Jakarta ini itu memberikan nilai edukatif seperti buat sarana pembelajaran, terus ada nilai estetika dan juga moral dan serta ada nilai sosial. Kalau aku alamat nilainya dari aku saat ini kami kelompok 1 aksiologi ilmu sudah ada di Museum Sejarah Jakarta. Angka yang biasa bernama Museum Fathahillah. Pertanyaan dulunya saya dari Bangsa saya belajar Meski kami akan mewawancarai dan Halo, saya Undang Saharu, Manhugin Jakarta. Oh ya. langsung pertanyaan pertama ya. Kalau ini ceritain di Pulau Sultan simpan sekali dalam sejarah Jakarta. Jadi kalau ini ya, jadi ini sebenarnya namanya Museum Sejarah Jakarta. Namun Bapak tinggal di Jalan Fathahillah nomor 1, makanya orang tidak banyak itu lebih memikirkan bahwa ini namanya Museum Fathahillah, tapi itu adalah nama jalannya. Jadi bukan nama Museum Fathahillah. Yang sebenarnya adalah Museum Sejarah Jakarta. Nah, untuk maknanya itu karena ini merupakan bukan sejarah terjadinya berdirinya kota Jakarta, menjadi kota Jakarta. Jadi awal dari kalian Jakarta, Batavia, lalu Jakarta. Pertanyaan lain Pak, lalu pertanyaan kedua bagaimana haknya jadi memastikan artian ini atau negara yang dipamerkan di museum. Kalau mengartikan aslian, kalau keaslian itu benar di sini ada cuma beberapa persen aja yang asli ya. Itu pun tidak kebanyakan tidak di saya dia karena di tempat kaki yang namanya koleksi. Itu menyampaikan untuk kepastian yang itu kan ya pihak-pihak itu yang dari bidangnya kayaknya apa kenapa sebenarnya ini segmen semuanya ini dan mau aku juga menjawab ini karena inilah asalnya asal Jakarta. Jadi ini kota Batavia itu kota Jakarta dulu. Jadi pentingnya itu supaya bisa mengenal sejarah asal mula ya. Yang itu memang sendiri. Aku baca sejarahnya Batavia ini sebagai tempat emerald pembelajaran anak-anak mengenai sejarah yang ada di mulai Jakarta. Setelah sesi wawancara bersama narasumber selesai, izinkan kami untuk menjelaskan kembali sejarah Museum Sejarah Jakarta. Penjelasan ini kami sampaikan agar informasi yang sudah disampaikan sebelumnya dapat dipahami secara menyeluruh. Perjalanan Museum Fathahillah dimulai jauh sebelum menjadi museum. Gedung ini awalnya adalah Balai Kota atau Stadius Batavia. Balai Kota pertama dibangun pada tahun 1620 di dekat Kali Besar Timur pada era Gubernur Jenderal J.P. Kon. Namun karena kondisi yang memburuk, pembangunan ulang Balai Kota yang sekarang dimulai pada 25 Januari 1707 di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal John Van Horn dan selesai pada tahun 1710. Diresmikan oleh Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck. Bangunan dengan gaya struktur neoklasik ini berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pengadilan, hingga penjara. Gedung ini selain digunakan sebagai stadius, juga digunakan sebagai Rapanjastis atau Dewan Pengadilan dengan fasilitas penjara bawah tanah dengan ruang bawah gedung yang terkesan tidak manusiawi.
Penjara tersebut digunakan untuk menampung puluhan orang hingga melebihi kapasitas ruangan. Para tahanan ini diwajibkan menjalankan kerja paksa di luar penjara dengan kondisi kaki yang diikat dengan bola-bola besi. Bangunan Stadhuis atau balai kota juga dibuat menyerupai Istana Dam atau Royal Palace of Amsterdam, Koninklijk Palace di Amsterdam. Istana Dam memiliki sejarah yang hampir sama dengan Museum Fathahillah. Pada awal didirikannya, bangunan megah ini bukan diperuntukkan untuk menjadi istana, melainkan balai kota baru yang mencerminkan kekuasaan, kemakmuran, dan masa keemasan negara kincir angin tersebut. Setelah memasuki abad ke-19, kawasan Batavia Lama mulai dianggap tidak sehat, dikarenakan tercemarnya air, rentan wabah, dan juga sering banjir. Pemerintah Hindia Belanda akhirnya memindahkan pusat administrasi ke daerah Weltevreden yang sekarang ada di sekitar lapangan banteng. Pada tahun 1925 sampai 1942, bangunan ini menjadi kantor Gubernur Jawa Barat setelah Banten, Batavia, Cirebon, dan Priangan disatukan menjadi Provinsi Jawa Barat. Di akhir tahun 1942, Jepang membubarkan Provinsi Jawa Barat dan mengembalikan status residensi. Tulisan Governor's Cantor yang ada di atas gedung ditutup dengan lapisan cat yang tebal. Baik, sekarang kita berada di sini, ada sebuah koleksi, ya. Koleksinya ini namanya Prasasti Padrao. Prasasti Padrao ini merupakan perjanjian kerajaan Sunda Kelapa dengan Portugis. Jadi pada saat itu, pertama itu kan adalah kerajaan Sunda Kelapa, kerajaan Hindu Buddha kan. Kemudian banyaknya masuknya kerajaan Islam membuat kerajaan Sunda Kelapa itu merasa risih, meminta bantuan Portugis untuk mengusir Islam. Tapi kerajaan Islam kemudian menyerang duluan dan menduduki kota kerajaan Sunda Kelapa pada saat itu bernama Fathahillah. Lalu dirubahlah menjadi Jayakarta, yaitu kota kemenangan. Setelah itu disitulah ada 3 pangeran pada saat itu, yaitu Fathahillah, Bagus Angke, dan Wijayakrama. Nah, kemudian kalau itu masuklah Belanda dan menduduki lagi kota Jayakarta itu dan dirubah menjadi Batavia. Pada periode 1942 sampai 1945, sedikit sekali informasi yang diketahui dikarenakan pemerintah pendudukan Jepang pada saat itu membakar semua arsip-arsip mereka. Setelah kemerdekaan Indonesia, fungsi gedung ini mengalami pergeseran yang signifikan. Sekitar tahun 1952, bangunan Museum Fathahillah berfungsi sebagai markas Komando Militer Kota atau KMK, yang kemudian menjadi Kodim 0503 Jakarta Barat hingga akhirnya dipugar dan diresmikan sebagai Museum Sejarah. Pada masa kemerdekaan Indonesia, nama museum berubah menjadi Museum Jakarta Lama di bawah naungan Lembaga Kebudayaan Indonesia atau LKI. Selanjutnya, pada tahun 1968, Museum Jakarta Lama diserahkan kepada Pemda DKI. Gubernur DKI Jakarta pada saat itu, Ali Sadikin, meresmikan gedung ini menjadi Museum Sejarah Jakarta pada tanggal 30 Maret 1974 dan hingga sekarang akhirnya diberi nama Museum Fathahillah. Penamaan Museum Fathahillah untuk area dan kadang-kadang untuk gedung museum itu sendiri, yang secara resmi bernama Museum Sejarah Jakarta, memiliki permaknaan simbolik yang kuat.
Fathahilah adalah tokoh yang berhasil merebut Sunda Kelapa dari Portugis dan menggantinya menjadi Jayakarta pada tahun 1527. Nama ini diabadikan untuk menghormati pendiri dan menyiratkan klaim ulang narasi sejarah kota dari dominasi kolonial ke warisan prakolonial Indonesia. Pada masa Batavia sampai awal abad ke-20, mobilitas masyarakat di sekitar Staduis dan kawasan kota tua memiliki dinamika yang menarik, dikarenakan kota ini menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan pergerakan manusia dari berbagai etnis. Aktivitas sehari-hari yang begitu padat membuat kebutuhan transportasi terus berkembang, sehingga muncullah berbagai moda transportasi khas zaman itu. Mulai dari yang tradisional sampai yang dianggap modern pada masanya, yaitu seperti tram, delman, dan juga oplet. Transportasi tram sangat berkembang pada abad ke-19. Rencana pembangunannya dimulai pada tahun 1860 dan tram pertama yang beroperasi di Batavia adalah tram kuda pada tahun 1869. Tram ini hanya menghubungkan pasar dan tempat hiburan. Seiring perkembangan teknologi, pada tahun 1883, tram kuda digantikan dengan tram uap. Hal ini membuat wilayah jangkauan tram semakin luas. Selanjutnya, pada tahun 1899, tram listrik mulai dioperasikan tanpa menggantikan tram uap. Sampai akhirnya tram uap resmi digantikan tram listrik pada tahun 1934. Tram terus beroperasi bahkan sampai masa kemerdekaan Indonesia. Namun, mulai tahun 1954, pemerintah Republik Indonesia secara bertahap melakukan penghapusan tram. Sampai pada akhir tahun 1962, rute tram berakhir dari Kramat ke Jatinegara dihapuskan. Delman merupakan kendaraan tradisional berupa kereta dengan dua roda yang ditarik oleh kuda. Nama Delman berasal dari nama penemunya, yaitu Insinyur Charles Theodore Delman, seorang insinyur dan litografer yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia di Jakarta. Delman dibuat oleh pabrik-pabrik khusus yang salah satunya terletak di Jalan Gajah Mada. Kendaraan ini dikendarai oleh seorang kusir yang mengendalikan jalannya kuda menarik delman. Sementara itu, penumpang duduk berhadapan di dalam dan di belakang kusir. Delman tidak hanya menjadi kendaraan yang disewakan, tetapi juga dapat menjadi milik pribadi. Sekitar tahun 1930-an, moda transportasi baru muncul di Batavia. Kendaraan umum ini disebut autotless, yang kemudian oleh seorang Betawi disebut oplet. Dalam KBBI saat ini disebut oplet. Oplet adalah kendaraan umum yang berasal dari hasil modifikasi mobil-mobil Eropa. Mobil-mobil tersebut diubah sedemikian rupa sehingga memiliki pintu penumpang di bagian belakang dan jendela tanpa kaca. Pada masa pendudukan Jepang, oplet sempat menghilang karena dihentikan izin operasinya, namun kembali beroperasi pada masa kemerdekaan. Awal kembalinya oplet juga sama, yaitu dengan cara memodifikasi kendaraan militer Jepang dan Amerika. Pada tahun 1950-an, oplet semakin berkembang di Jakarta dan menjadi transportasi umum kota yang utama. Namun, pada tahun 1977 terdapat gagasan tentang transportasi umum pengganti oplet, yaitu mikrolet. Upaya ini berhasil dilakukan pada tahun 1980. Sekian observasi dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian presentasi dari kelompok kami, jika ada kesalahan mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik.